Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Sofi pada pelajaran bimbingan konseling. Apa kabarmu hari ini? Semuanya dalam keadaan baik? Sehat? Puji Tuhan ya. Kita harus sehat anak-anak, karena dengan tubuh yang sehat kita bisa beraktivitas dengan baik, termasuk salah satunya adalah kita bisa belajar dengan baik. Gitu ya anak-anak. Nah, materi pertama dari pelajaran BK kali ini adalah tentang PHBS. Mungkin kalian sudah sering mendengarkan, tetapi semakin sering ini kalian dengarkan juga akan lebih baik untuk kalian supaya kalian bisa menjaga diri kita masing-masing supaya kita selalu sehat. Tujuannya, nah sekarang kita harus tahu tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah supaya kita semua atau siswa kalian semua tahu pentingnya tentang kesehatan diri sendiri, kesehatan kita atau personal hygiene kita. Yang kedua yaitu kita mampu menjalankan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah sekarang ini maupun di sekolah nantinya. Nah, karena kita tidak tahu juga kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa menjaga diri kita sendiri dan tentunya juga menjaga kesehatan orang lain. Karena kita tidak hanya hidup sendiri, kita hidup dengan orang lain. Jadi kita juga harus menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Baik anak-anak, kita mulai ya sekarang dengan apa itu PHBS. PHBS. Nah, ada yang tahu? Ya, betul sekali. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, sekali lagi, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa itu artinya perilaku hidup bersih dan sehat? Yaitu perilaku yang dilakukan atas kesadaran pribadi kita sebagai anggota keluarga dalam menolong diri kita sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Dan yang kedua, bicara tentang PHBS itu banyak sekali, ratusan sekali banyaknya jumlah tentang PHBS. Apa aja sih PHBS itu, Bu? Nah, banyak sekali anak-anak. Salah satunya adalah kalau kita di rumah adalah kebersihan rumah kita, membersihkan lingkungan kita. Terus yang kedua yaitu buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga adalah misalnya kita mandi harus minimal 2 kali sehari. Maksimal tidak terbatas. Habis pulang dari pergi juga harus mandi. Cuci tangan berapa kali, Bu? Sebanyak-banyaknya. Nah, itu arti PHBS anak-anak. Jadi banyak artinya, bukan tentang diri kita saja tetapi tentang orang-orang yang bersinggungan dengan kita. Gitu ya anak-anak. Sekarang pertanyaannya di mana kita harus menerapkan standar PHBS itu? Yang pertama dan yang utama adalah di rumah kita masing-masing. Yang kedua di sekolah, nanti pada saat kamu masuk ini kamu harus menerapkan standar PHBS. Ya, ada protokoler kesehatan yang harus kamu ikuti di sekolah. Yang ketiga di tempat kerja, ini khusus bagi mereka yang bekerja seperti Bu Sofi, papa mamamu harus mengikuti standar PHBS di tempat kerja. Yang keempat kalau kita berada di sarana kesehatan. Sarana kesehatan itu seperti rumah sakit, terus kemudian di klinik-klinik gitu. Dan yang kelima adalah di tempat umum. Nah, tempat umum, bicara tentang tempat umum ini banyak sekali nih. Tempat umum, begitu kita keluar dari rumah itu juga sudah merupakan tempat umum. Kalau di situ sudah banyak orang yang lalu lalang itu namanya sudah tempat umum. Contohnya tempat umum itu di mana? Di mall, di pasar, terus di tempat rekreasi anak-anak. Jangan dikira kalian yang sudah bepergian keluar kota,
sudah tidak ada PSBB lagi, bepergian keluar kota. Oh nggak apa-apa, di sana tuh hawanya sejuk, nggak ada corona. Tidak anak-anak, sekarang ini yang namanya pandemi ini masih berlangsung, kalian juga harus jaga standar kesehatanmu sendiri di tempat dimanapun kamu berada. Materi yang akan kita bahas dalam PHBS kali ini kita batasi saja ya, hanya di rumah dan di sekolah. Gitu saja ya, supaya tidak panjang lebar, maka di sekolah dan di rumah. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih Bu manfaatnya bagi diri kita sendiri? Manfaat PHBS untuk diriku itu apa? Nah yang pertama adalah imun tubuh kita akan meningkat sehingga kita tidak gampang sakit. Yang kedua, nah kalau kita sehat, kita juga bisa belajar dan beraktivitas dengan baik. Yang ketiga, kalau kita menjadi orang yang sehat, kita juga akan produktif. Nah, produktif bisa melakukan apa saja dan akan menghasilkan karya-karya kita. Itu namanya produktif, anak-anak. Nah, bagaimana pelaksanaan PHBS kalau di rumah? Nah, sekarang pertanyaan kan itu, gimana sih cara PHBS di rumah? Iya, kamu sudah tahu semua, tetapi mungkin belum lengkap ya. Yang sudah kamu terapkan pasti mencuci tangan sesering mungkin. Itu pasti sudah kamu terapkan ya. Nah, itu harus sesering mungkin dimanapun kita berada ya anak-anak. Nah, dimanapun kita berada sesering mungkin, bukan hanya di rumah. Mungkin diajak orang tua pergi ke supermarket, di situ juga sudah disediakan tempat untuk cuci tangan. Lakukanlah itu. Nah, dan walaupun kita cuci tangan sesering mungkin, haruslah cuci tangan itu di air yang mengalir. Jadi cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, mulai dari telapak tangan, atas telapak tangan, minimal sampai ke pergelangan tangan. Ya. Terus yang kedua, kita harus mandi dan cuci rambut dengan bersih saat kita pulang dari bepergian. Itu wajib. Kalau di rumah kan kita juga mandi pasti ya, wajib minimal 2 kali kan kalau kita mandi di rumah saja. Nah, tapi kalau kita ada saatnya kita bepergian, pulang bepergian, kita harus juga mandi dan mengganti seluruh pakaian yang kita kenakan ini dan ditaruh di tempat pakaian kotor. Nah, yang ketiga, gosok gigilah minimal 2 kali dalam sehari, yaitu menjaga kebersihan mulut dan gigi ya, sikat gigi 2 kali sehari. Yang keempat, menjaga kebersihan kuku. Nah, ini anak perempuan itu seringkali senangnya pelihara kuku. Nah, tetapi memelihara kuku, apakah kamu juga memelihara kesehatan kukumu? Nah, kadang-kadang di dalam kuku itu habis garuk-garuk atau mengerjakan apa, itu ada sisa-sisa kotoran. Nah, itu pun juga harus dibersihkan anak-anak ya. Untuk saat ini lebih baik kuku tidak perlu panjang, tetapi kita harus rajin untuk menggunting kuku. Yang selanjutnya adalah menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, air bersih itu sangat kita butuhkan ya untuk minum, ya untuk mandi, dan untuk hal-hal lain, mencuci pakaian. Selalu menjaga kebersihan rumah. Nah, yang paling harus kamu perhatikan adalah kamar tidurmu masing-masing. Bersihkan sendiri kalau bisa, karena kamu yang tahu lekuk-lekuk dari kamar tidurmu itu. Nah, terus berikutnya, membersihkan seluruh perlengkapan rumah dan menyemprotnya dengan desinfektan. Sepatu, terus kemudian tas, itu juga sepulang dari pergian bawa tas itu ya disemprot dengan desinfektan. Terus yang ke-8, jangan lupa untuk memakai hand sanitizer. Selalu ada membawa hand sanitizer di dalam tas
atau di dalam kantong setiap kamu bepergian. Nah, dan yang kesembilan, jangan lupa memakai masker kalau kamu akan keluar dari rumah. Untuk keperluan apa saja? Ada tamu, bukakan pintu. Lebih baik kamu memakai masker karena kamu akan berinteraksi dan berbicara dengan orang itu. Kalau perlu juga jaga jarak dengan orang yang bertamu itu, karena kita tidak tahu dia sehat atau tidak sehat. Ya. Terus kemudian sering mengganti pakaian dan mencuci baju setelah pulang dari bepergian. Cuci bajunya, jangan digantung saja. Terus gunakan atau jagalah kebersihan dalam toilet di rumahmu. Gitu anak-anak. Selanjutnya adalah membasmi jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah, ya. Jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah itu dibersihkan. Misalnya ada air-air yang ada di dalam tempat-tempat tanaman itu juga harus dibersihkan anak-anak. Kadang-kadang nyamuk itu bertelur di situ, ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya yang ke-13 ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat, yang mengandung vitamin. Itu penting sekali untuk tubuh kita. Berikutnya yang ke-14 adalah olahraga secara teratur. Berolahraga apa saja? Lari di tempat, main skipping, atau gerakkan tubuhmu mengikuti irama musik. Itu juga berolahraga anak-anak. Terus jangan lupa anak-anak juga untuk berjemur. Nah, yang ke-15 adalah berjemur anak-anak. Jangan lupa diri kita ini seringkali kita lebih menyayangi diri kita untuk berada di tempat yang sejuk. Nah, ini penting anak-anak. Sekali-sekali kita juga harus kena panas, kena sinar matahari, karena sinar matahari itu mengandung banyak sekali vitamin yang berguna untuk tulang kita dan tubuh kita. Yang ke-16 adalah membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak jangan sedikit-dikit buang sampah, taruh begitu saja di bawah sehingga lantainya penuh dengan sampah. Tolong buanglah sampah itu pada tempatnya. Yang ke-17, hindari anak-anak, kalau kamu berada dekat dengan orang yang merokok, sedang merokok, kamu menghindar saja. Tidak perlu berada di tempat itu. Walaupun kamu sudah pakai masker, tetapi hindari seperti itu. Ya, itu yang ke-17. Yang ke-18, ini yang penting, yaitu yang berkaitan dengan pikiran kita dan perasaan kita. Hindari stres dan kelola stres dengan baik. Aku nggak bisa melupakan dan sebagainya. Nah, itu harus belajar untuk mengelola stres yang kita miliki dengan baik. Dan paling akhir adalah istirahatlah dengan cukup. Ini yang kurang kamu perhatikan. Mengelola stres dan istirahat ini yang sering kali kalian lupakan. Kalian merasa aku sudah bisa mengatur waktuku dengan baik, padahal kamu lebih banyak beraktivitas daripada istirahat. Ingat, manusia normal waktu istirahatnya adalah 7 sampai 8 jam. Maka lakukanlah supaya tubuh kita sehat. Gitu kiranya untuk perjumpaan kita hari ini. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan PHBS yang selanjutnya minggu depan. Sampai jumpa.